Dan dalam bacaan-bacaan yang dibaca mulai dari keteologiannya tidak menemukan yang hakiki yang sebenarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan dokumen-dokumen yang ada semuanya, itu ada di Vatikan dan sudah distempel semua oleh paus-paus sebelumnya. Bahkan paus-paus kekinian juga sudah mentempel bahwa itu dokumen resmi. Kita lihat film Passion of the Christ yang disutradarai dan juga yang diproduseri oleh Mel Gibson sendiri. Di film itu jelas yang sebelah sisi kiri salib Yesus itu yang meminta yang diselamatkan oleh Yesus, hari ini juga engkau ikut aku. Akan tetapi saya pernah berdebat dengan teman saya sendiri, juga Kristen Katolik. Dia mengatakan, bentar. Halo, dengar? Halo? Halo? Ya, dengar. Jelas. Nah, dia mengatakan, kalau yang diselamatkan Yesus itu yang di sebelah kanan. Saya sempat debat kusir itu. Dan saya akan mencari kepastiannya. Dia berbicara di Alkitab ada tertulis itu di sebelah kanan. Saya perlahan demi perlahan tidak ketemu. Hanya dikatakan di Alkitab nggak jelas, nggak kanan, nggak kiri. Akan tetapi kenapa Mel Gibson kok bisa menyatakan yang sebelah kiri yang diselamatkan? Ini saya ketemunya di sini. Karena Mel Gibson datang ke Vatikan. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan semuanya yang di live chat. Mel Gibson datang sendiri ke Vatikan. Bawalah yang saat itu juga yang ikut diajak Yesus itu yang di sisi sebelah kiri Yesus. Itu menjadi kebingungan orang-orang Kristen Katolik, Kristen Protestan semuanya. Padahal Bapak, boleh saya potong? Pak Damai Kasih, itu dilihat dari mana itu? Dari depan atau di dalam ini pada saat Yesus disalib? Posisi kiri dan kanan itu sendiri dari depan atau pada saat misalnya saya sebagai Yesus disalib, maka dilihat ada kiri dan kanan. Kalau saya di depan Yesus, maka di dalam terbalik. Sebelah kiri. Pada saat Yesus disalib. Di sebelah kiri. Pada saat Yesus disalib ya. Tangan kirinya Yesus. Oh, oke. Tangan kirinya Yesus. Lanjut. Di tangan kirinya Yesus. Di situ Mel Gibson itu mendapatkan suatu data yang akurat. Seandainya itu kitab-kitab semua sejarah yang sudah dikanonkan itu ditumpuk dengan Kejadian dan Wahyu, bahkan Kejadian, Deuteronika dan Wahyu, nggak mampu kita. Wong kita Kejadian, Deuteronika dan Wahyu aja kita nggak mampu kok. Di sini sudah ada kapasitas kuasa Roh Kudus itu dalam melihat hati dari para rasul semuanya dan para bapak apostolik. Nah, saya tahunya bapak apostolik, kalau bapak gereja saya kurang memahami ya. Para rasul dan bapak apostolik itu sudah mengetahui semuanya. Roh Kudus sudah mengetahui isi hati dan pikiran, akal budi pekerti mereka semuanya. Kita yang di sini aja lah nggak mampu kok kitab segitu. Itu alenia kedua yang saya sampaikan. Yang alenia ketiga yang ingin saya sampaikan khususnya untuk teman-teman saya Kristen Katolik yang ingin berapologetika, yang ingin mewartakan kasih kebenaran sesuai dengan firman. Sampaikanlah kebenaran itu yang sebenar-benarnya. Tidak perlu Anda menutup-nutupi, tidak perlu Anda itu merasa pekewuh, riko sungkan pekewuh, itu bahasa Indonesianya apa? Tidak perlu Anda merasa riko pekewuh itu apa ya bahasa Indonesianya? Tidak perlu Anda merasa khawatir, nggak perlu khawatir, nggak perlu ketakutan dengan saudari-saudara siapapun, sampaikan aja. Karena apa? Ini yang saya tegaskan berkali-kali ke teman saya yang sering telepon-teleponan dengan saya. Yang diikat oleh batu penjuru itu siapa sih? Batu penjuru itu siapa, Ibu Bapak? Yang diikatkan oleh batu penjuru ke batu karang itu siapa?
ketegasan saya di sini. Ini saya tegaskan. Batu penjuru adalah Kristus Yesus. Batu karang adalah Petrus. Dan itu sudah diomongkan secara pribadi, lepas pribadi, dan sudah tertulis di bukan dinubuatkan, tertulis di Alkitab. Petrus, siapa yang kau ikatkan di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu loh, rohnya itu di situ. Intinya di situ. Inti dari sekian inti itu di situ. Akan tetapi semua juga Tuhan sudah mengetahui segala-galanya, akan ada suatu banyak sekte-sekte lah, banyak perpecahan itu sudah akan, memang itu sudah terjadi, ya sudah. Asik banget yang disampaikan Pak Ivan. Boleh Anda menggunakan ajaran baru, tapi jangan lupakan sejarah dong. Ibaratnya saya ini seorang anak. Saya tuh orang anak yang anak angkat. Saya tidak anak kandung, saya anak angkat. Saya dipungut oleh orang tua angkat saya. Saya dibesarkan, dididik dengan akal budi pekerti beliau, dengan hati beliau. Saya akhirnya menghormati orang tua angkat saya menjadi orang tua kandung. Akan tetapi orang tua angkat saya dan kepada saya mengatakan, hei, damai kasih, aku punya anak kandung. Dia hilang pergi entah kemana. Tolong cari ya. Saya sudah berusaha sekian kali untuk mengikat, tapi nggak bisa-bisa saya ikat. Tolong, kamu sampaikan ke dia supaya pulang ke rumah. Karena aku mempunyai perusahaan yang istimewa. Tolong kamu sampaikan anak angkatku, damai kasih. Itu saya pergi untuk mencari anak kandung orang tua angkat saya. Ini saya menyampaikan, minta tolong di-mute dulu itu, boleh? Minta tolong di-mute. Di sini saya menyampaikan ke anak kandung bapak angkat saya. Tolong jangan lupakan orang tuamu. Jangan lupakan perjuangan dari paman-pamanmu, tante-tantemu yang membentuk perusahaan besar ini. Tolong pulanglah kembali ke rumahmu. Saya dapat pesan seperti itu. Akan tetapi pesan itu sudah saya sampaikan berulang kali. Kalau beliau-beliaunya kurang berkenan, bahkan memuji saya, tidak apa-apa. Saya akan terima dengan penuh kasih kok, tidak masalah. Yang penting saya sudah menyampaikan ke saudara-saudara saya yang mempunyai perusahaan utuh dari orang tuanya, supaya kembali, saya belum direspon. Ini alinea saya yang terakhir. Dan closing statement saya langsung closing statement. Karena saya ada kegiatan ini. Closing statement saya, untuk ibu bapak semua, saudari-saudara saya, rekan-rekan semuanya, boleh Anda berbicara teologi-teologi. Boleh Anda menyampaikan suatu firman-firman menurut pendalaman ibu bapak semuanya baik. Karyakan semuanya, karya-karya Anda melalui apapun. Akan tetapi ingatlah suatu sejarah yang sebenarnya. Ingatlah suatu sejarah yang sebenarnya. Tidak mungkin suatu kejadian itu kalau tidak dilalui dengan adanya sejarah. Ini bukan sejarah apa-apa, tapi ini sejarah suci. Bukan sejarah duniawi, tapi ini sejarah suci. Kenapa saya menyatakan sejarah suci? Karena firman itu telah menjadi daging, Ibu Bapak. Ini yang saya sampaikan, sejarah suci berkaitan Allah bersama firman, firman itu menjadi daging. Ingatlah akan sejarah suci. Saya kira di situ semuanya. Saya mohon izin pamit. Dan mohon maaf apabila ada ucap tutur kata saya kurang berkenan. Berkah dalam, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Santi Santi, Om Rahayu Rahayu, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Selamat sore semuanya. Iya, mungkin saya kasih catatan sedikit dulu, Bro Gia. Catatan sedikit yang tadi saya katakan. Iya, tadi saya katakan bahwa saya izin pamit ya. Pak Ivan, Iya, jadi dalam buku History of Christian Church oleh seorang sejarawan Protestan, Philip Schaff, dia mengatakan demikian. Ya.
untuk surat Santo Clemens kepada jemaat di Korintus. Jadi dia mengatakan begini, tentang otoritas uskup Roma, dia cukup bertanya-tanya karena pada waktu itu Rasul Yohanes masih hidup di Efesus. Dan antara Korintus dan Efesus itu lebih dekat daripada Korintus ke Roma. Tetapi mengapa justru meminta bantuan kepada uskup Roma? Sementara Rasul Yohanes yang notabene masih hidup dan berada di Efesus tidak dimintakan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan jemaat di Korintus. Nah, inilah oleh sejarawan Philip Schaff dalam dia punya buku History of Christian Church, dia mengumpulkan bahwa ternyata dari sejak abad pertama keutamaan uskup Roma sebagai suksesi Rasul Petrus itu sudah ada, sehingga benar-benar kalau kita katakan seperti yang tadi dibilang oleh Samuel Zian, kemudian oleh Joshua Teu dalam video tersebut, mengatakan Katolik baru ada setelah skisma. Nah, sejarawan Protestan sendiri sudah menyangkal itu. Jadi, ya itu tadi. Apapun yang kalian inginkan, ataupun ada ketidaksukaan, ataupun ada sentimen, itu silahkan. Tetapi janganlah berbohong, janganlah memutarbalikkan fakta sejarah, jujurlah pada fakta sejarah, tanpa harus kalian menjadi Katolik. Mungkin sementara itu aja dulu, Bro.